memang Bapak Presiden telah menyampaikan atau menjelaskan kepada publik melalui press conference beberapa waktu yang lalu, dampingi oleh Pak Menseskap dan Pak Menpan. Di situ Presiden sudah menyampaikan bahwa tahun ini disediakan formasi sebanyak 2,3 juta. Tetapi 2,3 juta itu nanti kan akan dibagi, mana yang untuk CPNS, mana yang untuk P3K. Sebetulnya basis 2,3 juta itu berasal dari data base pencatatan non-ASN yang ada di kita, di BKN. Jumlahnya memang 2,3 juta orang yang waktu itu dicatat, tetapi dari 2,3 juta yang kita catat di tahun 2022 itu kan ada perkembangan. Nah, 2021 itu sudah ada yang lulus seleksi. 2022 sudah ada yang lulus juga, dan 2023 kemarin itu juga sudah ada yang lulus. Sehingga dari 2,3 juta itu yang sekarang tersisa itu sekitar 1,7 pegawai non ASN atau pegawai honorer yang ada sekarang di instansi. Jadi kemungkinan besar formasinya tentu tidak 2,3 juta lagi, tetapi lebih rendah dari itu. Nah, beberapa waktu yang lalu menindaklanjuti dari press conference yang Pak Presiden itu, Pak Menteri Pan RB kan telah menerbitkan rancangan awal formasi yang disampaikan kepada seluruh instansi, dan itu terus sudah disampaikan. Jumlah formasi yang diusulkan oleh instansi sampai dengan pada saat itu sebanyak lebih kurang 1,3 juta. Padahal yang harus kita selesaikan kan tinggal 1,7. Tapi dari 1,3 juta itu kan tidak semuanya formasinya untuk P3K atau tenaga honorer. Tapi juga ada arahan Presiden. Dari data itu kita juga membuka formasi untuk CPNS, karena kita juga menginginkan ada rekrutmen bagi talenta-talenta muda yang mereka baru masih fresh graduate dari lulusan, apakah itu dari perguruan tinggi dalam negeri ataupun dari luar negeri melalui teman-teman diaspora. Nah, data terakhir jumlah yang formasi CPNS itu lebih kurang sekitar 250-an ribu lebih, tetapi sisanya sekitar 1.011.000-an itu adalah formasi untuk P3K yang sudah diusulkan oleh instansi. Jadi total yang dari sekitar 1,3 juta tadi, jumlah formasi yang nanti akan dibuka untuk CPNS dan P3K itu sekitar hampir 1,3 juta juga, tetapi sekitar 270-an ribu itu untuk yang CPNS-nya. Nah, di penerimaan ini kan sebetulnya ada 3 jalur penerimaan. Ada penerimaan jalur melalui sekolah pendidikan kedinasan, karena formasinya juga termasuk formasi jalur sekolah pendidikan kedinasan. Nah, itu insya Allah akan kita laksanakan. Kita sudah buka pengumumannya dan sudah selesai pendaftarannya. Sekarang sedang berproses seleksi administrasi. Sudah selesai juga seleksi administrasinya oleh instansi. Tahapan sekarang itu adalah pembayaran PNBP, uang pendaftaran untuk masuk sekolah pendidikan kedinasan. Rencananya pelaksanaan seleksinya sendiri itu akan dimulai nanti di tanggal 18 besok, 18 Juli besok. Jadi insya Allah tanggal 18 Juli itu kita sudah membuka seleksi untuk sekolah pendidikan kedinasan. Rencananya yang pertama itu adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nanti di bawah BIN. Nanti akan kick off oleh Pak Menteri, dan kick off pelaksanaannya oleh Pak Menteri, Pak Menteri Pan. Mungkin dari BIN nanti juga akan ada perwakilan yang hadir, dan dari Pak Kepala BKN. Nah, setelah seleksi sekolah kedinasan, baru kita masuk nanti untuk CASN-nya yang P3K ataupun calon pegawai negeri sipilnya. Untuk yang CPNS dan P3K sekarang sedang proses pendetailan formasi oleh instansi. Jadi setelah total formasi yang diberikan oleh Pak Menteri Pan, kemudian masing-masing instansi kan yang diberikan itu di awal itu baru gelondongan.
Jadi misalnya Kabupaten Takalar dapatnya berapa, misalnya dapat 100.000 misalnya. Nah tapi 1.000 itu akan digunakan untuk apa? Misalnya untuk jabatan apa saja yang akan digunakan. Misalnya berapa orang peralatan komputernya, berapa orang nanti misalnya arsiparisnya, berapa orang untuk gurunya, dan segala macam tenaga kesehatan. Nah proses pendetailan itu sekarang sedang berlangsung di BKN dan teman-teman Kementerian PAN-RB. Insya Allah dalam paling lama 2 minggu ke depan ini sudah ada ketetapan terkait dengan, kalau ini tidak ada perubahan jadwal ya, itu dalam waktu dekat ini akan ada penetapan akhir oleh Pak Menteri PAN-RB terkait dengan detail formasi yang akan diberikan kepada seluruh instansi. Nah saya apakah nanti kita masuk dulu di CPNS, formasinya yang akan ditetapkan dulu, atau langsung CPNS dan P3K. Nah ini yang ya kita masih perlu menunggu dari Pak Menteri. Tapi mudah-mudahan sih kalau seleksinya sendiri insya Allah akan dilaksanakan tahun ini. Jadi on progress ya Pak? Masih on progress. Kalau sekolah kedinasan sementara on progress dalam tahapannya. Kalau sekolah kedinasan sudah mulai jalan, sudah jalan. P3K dan CPNS ini. Ya, P3K dan CPNS. Dalam pendetailan ya. Iya, yang masih dalam pendetailan. Oke Bapak, ini pertanyaan kedua yang lagi viral juga di kalangan netizen. Karena sudah dimulai sekolah kedinasan ya, lalu P3K menyusul pendetailan dan CSN atau CPNS. Ini pertanyaan yang paling sering juga di netizen ini. Apakah kalau kita udah daftar P3K, katakan yang bersangkutan ini nggak lolos ya Pak, boleh juga mendaftar CPNS lagi atau P3K, ataupun sebaliknya? Bagaimana dengan yang mendaftar sekolah kedinasan juga? Apa masih boleh nih daftar lagi di P3K atau CSN CPNS itu, seleksi CPNS? Iya, secara regulasi kan sebenarnya sistem seleksi kita itu hanya mengizinkan satu formasi bisa dilakukan atau satu jabatan yang bisa dilamar. Ya, apakah dia ingin melamar di CPNS atau dia ingin melamar di P3K ataupun dia ingin melamar di sekolah kedinasan. Tetapi dari sekolah kedinasan dengan CPNS dan P3K tipikalnya kan berbeda-beda. Iya. Sekolah kedinasan itu pasti tujuannya adalah orang untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Kalau dia artinya target grupnya itu adalah mereka-mereka yang lulusan SMA atau SMK dan sederajat. Nah, tapi untuk CPNS itu rencananya nanti akan dibuka untuk umum. Jadi CPNS itu akan dibuka untuk umum, artinya kalau memang ada formasi untuk misalnya SMA, lulusan SMA atau SMK, apakah kemudian mereka bisa mendaftar untuk CPNS? Ya mestinya sih bisa saja, tetapi itu nanti yang akan kita tetapkan di dalam regulasinya. Nah regulasinya sekarang sedang berprogres di Kementerian PAN-RB. Kemarin sore saya mendapat laporan dari teman-teman, sudah selesai harmonisasinya di Kementerian Hukum dan HAM, peraturan menterinya sudah dinaikkan ke Setnek untuk mendapatkan approval akhir. Mudah-mudahan juga dalam minggu ini juga sudah bisa dikeluarkan regulasinya. Nah kalau regulasinya nanti sudah terbit, baru kita akan bisa melihat apakah orang yang sudah mendaftar di CPNS bisa mendaftar lagi untuk P3K atau sebaliknya. Atau yang dari sekolah kedinasan apakah boleh mendaftar untuk CPNS atau sebaliknya. Itu biasanya diatur dalam regulasi. Nah karena progresnya masih berlangsung, ini kita masih menunggu posisi itu. Yang dari CPNS ke P3K tadi saya sampaikan CPNS itu kan siapapun boleh karena formasinya untuk umum. Tapi P3K ada kemungkinan itu karena di dalam Undang-Undang 20 2023 kita kan dimandatkan untuk menyelesaikan tenaga honorer ini yang harus selesai paling lambat di akhir Desember 2024 ini. Jadi kemungkinan besar untuk P3K proses penerimaannya atau siapa yang boleh mendaftar itu akan tertutup bagi mereka yang sudah terdaftar di dalam database BKN itu. Nah, apakah nanti kemudian bisa dari database yang lain misalnya seperti guru, kan guru itu juga ada di dalam database-nya Dapodik.
atau tenaga kesehatan itu juga ada di dalam database-nya SI SDMK. Apakah mereka kemudian boleh mendaftar juga? Nah, ini yang tergantung kembali pada kebijakannya nanti yang sekarang sedang ada di Sekretariat Kabinet. Saya pada prinsipnya tentu semakin banyak peserta yang bisa mendaftar, kita akan semakin mudah untuk mendapatkan yang terbaik. Tetapi juga ada tugas yang kemudian diberikan kepada pemerintah sebagaimana dalam mandat undang-undang bahwa kita harus menyelesaikan tenaga honorer ini paling lambat di bulan Desember 2024 ini. Ya, baik Bapak. Ini ada satu lagi boleh ya Pak? Ini banyak juga yang bertanya terkait isu peretasan atau ransomware, PDN atau Pusat Data Nasional. Apakah ada pengaruhnya terhadap pelayanan kepegawaian atau sistem seleksi? Kira-kira nih bagaimana cara BKN terus menjamin atau selalu meningkatkan kualitas, keamanan dan akuntabilitas sistem seleksi melalui CAT BKN itu kira-kira gimana Pak? Ya, sebetulnya sebaik apapun sistem yang dibangun pasti selalu ada upaya untuk bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan hacking ataupun melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dalam arti mengganggu sistem pemerintahan. Saya tentu tidak bisa mengatakan bahwa sistem yang disiapkan oleh BKN itu adalah yang paling sempurna, karena tidak ada yang benar-benar sempurna, itu kan tidak ada. Pasti selalu ada celah. Ada celah ya. Bagi orang kalau memang dia ingin berniat baik, ingin berniat jahat di dalam proses itu. Tetapi tentu di sisi BKN kita tentu nggak boleh pasrah begitu saja. Banyak hal yang kemudian harus kita lakukan improvement, terutama dari aspek security-nya, dari sisi aspek keamanan. Kedua, misalnya dengan pertama kita bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara membangun yang namanya BKN CISR. CISR itu Computer Security Incident Response Teams. Jadi kalau ada tim gabungan yang dibangun antara BKN dan teman-teman di BSSN, di mana tim ini memonitor seluruh pergerakan yang terjadi selama pelaksanaan seleksi. Jadi kalau ada akun yang tiba-tiba dicurigai karena akan termonitor dengan baik di situ, maka teman-teman ini kemudian langsung melakukan analisis lebih dalam. Ini akun, apakah akunnya fake atau akunnya ini adalah akun yang kemudian sengaja untuk destroy sistem atau seperti apa. Nah, tim ini yang melakukan. Termasuk juga kita kemudian seperti tahun lalu kita dipinjamkan alat yang oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara untuk memprotek sistem-sistemnya di BKN. Yang kedua dari sistem internalnya BKN atas potensi misalnya ransomware ataupun apapun lah virus yang kemudian disebarkan atau disengaja dikirimkan kepada pihak-pihak tertentu, misalnya kita tahu bahwa di sistem BKN ini kan operating sistemnya kita menggunakan operating system sendiri. Kita modifikasi sistem operating sistemnya dari OS-nya Linux, sehingga OS-nya itu CAT itu hanya bisa running di sistem OS itu. Dia nggak bisa kita nggak menggunakan Windows, kita tidak menggunakan Linux yang generic, tetapi kita memodifikasi Linux-nya tadi, yang beberapa fitur di Linux itu kemudian kita matikan atau kita modified sedemikian rupa sehingga yang sistem OS-nya tadi hanya bisa nge-running di CAT kita saja. Termasuk juga penyesuaian di sistem CAT-nya. Sistem CAT-nya kemudian harus di-adjust lagi dengan sistem OS yang kita siapkan tadi. Itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua yang kita lakukan adalah dari sisi browsernya. Browsernya juga kemudian kita coba modify sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan orang bisa menggunakan browser-browser yang di luar itu. Nah, selain itu kan tentu dari sisi aspek keamanan orang masuk, kita menggunakan face recognition, itu sudah kita lakukan, dan face recognition-nya dilakukan secara berjenjang, mulai dari sistem registrasinya sampai dengan nanti pada saat mereka akan menggunakan CAT-nya itu sendiri. Tapi memang kemarin itu ada kendala kita sebetulnya. Kendalanya terutama dari sisi pencahayaan di dalam ruangan. Ternyata kalau intensitasnya face recognition yang kita tinggikan,
ternyata pencahayaannya nggak cukup. Nah, akhirnya banyak kemarin teman-teman kemudian berarkobat nyenterin bantu center supaya pencahayaannya kemudian bisa mendetek dengan baik garis wajahnya yang bersangkutan. Nah ini memang secara nanti by system proses ini sudah kita siapkan dan sistemnya sendiri sudah teruji dalam arti semua sistem yang akan kita gunakan itu harus lulus ITSA. ITSA itu IT Security Assessment yang dilakukan tidak saja oleh satu organisasi atau satu institusi, tapi ITSA-nya itu harus lulus dari 2 institusi minimal. Nah kita biasanya ITSA-nya itu dilakukan oleh 2 institusi. Yang pertama dari teman-teman di BSSN, karena itu memang tugas dan fungsinya teman-teman BSSN. Dan yang kedua itu kita meminta bantuan teman-teman di Kementerian Keuangan untuk melakukan ITSA terhadap sistem yang akan kita gunakan. Kalau dari hasil ITSA-nya 2 institusi ini sudah menunjukkan low risk, relatively kita agak relatif aman sebetulnya. Tetapi tentu tanpa mengabaikan apa nanti yang akan terjadi selama di lapangan. Bisa saja kemudian di lapangan kondisinya berbeda dari situ. Nah antisipasi melalui CISOT tadi itulah yang untuk antisipasi di lapangannya tadi. Berarti BKN betul-betul praktek dengan menggandeng BSSN dan juga cyber ya? Betul. Karena memang di dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara kan ditugaskan untuk mengamankan sistem jaringan dan dari cyber attack, potensi cyber attack terhadap sistem pemerintahan. Baik Bapak, sebenarnya masih banyak banget ya pertanyaan dari netizen yang kami mau sampaikan, tapi berhubung waktu yang terbatas, kami mau ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah boleh hadir di tengah-tengah kesibukan yang cukup padat, sudah boleh meluangkan waktu di sini bersama kami dan memberikan sharing baru ya. Apalagi buat teman-teman yang sedang menanti-nantikan seleksi, semoga semua mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih Bapak ya. Dan juga kepada Sobat BKN, terima kasih sudah boleh hadir bersama kami. Sampai jumpa di... Saya sebelum ditutup, saya boleh pesan satu enggak? Boleh, pesannya boleh Bapak, silakan. Ya, saya pengen berpesan pada calon peserta. Pertama, jangan pernah percaya pada orang-orang yang seolah bisa meloloskan Anda. Baik. Karena saya bisa jelaskan sistem di BKN itu diprotek sedemikian rupa, termasuk dienkripsi sedemikian rupa dengan menggunakan key management system yang memang khusus disiapkan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Artinya, walaupun sistemnya sendiri ada di saya, di Kedeputian Simka, tetapi saya sendiri nggak akan pernah bisa membuka sistem itu. Karena sistem proteksinya itu menggunakan 16 digit dan masing-masing instansi, ada 4 instansi yang menggunakan, memegang masing-masing 4 digit. Ada Kementerian Pan-RB, ada BKN, ada BPKP, dan ada Kementerian Dikbud. Masing-masing memegang 4 digit. Jadi kalau saya mau membuka sistem itu, maka saya harus menghadirkan keempat instansi tadi. Artinya tidak ada orang yang kemudian bisa mengintervensi sistem tadi, karena sistemnya dienkripsi dengan menggunakan sistem enkripsinya BKN yang passwordnya BSSN yang passwordnya dipegang oleh instansi lain. Yang kedua adalah jangan pernah percaya kalau ada dengan cara membayar kemudian akan bisa meluluskan. Saya bisa pastikan Anda kemudian kalau itu dilakukan Anda mulai masuk ke dalam jebakan Batman tertipu. Karena BKN tidak pernah menerima bayaran apapun di dalam proses seleksi ini, dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir ini. Kalaupun toh masih ada orang yang melakukan itu seolah-olah bisa meluluskan, maka saya bisa pastikan yang bersangkutan adalah oknum. Dan kalau itu dilakukan, BKN juga tidak akan pernah segan-segan untuk memberikan hukuman disiplin berat kepada yang bersangkutan. Kalau itu memang terjadi. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kan tidak pernah ada, banyak memang pengaduan tetapi tidak pernah bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan, walaupun dia bisa mengeluarkan, dia memang nyata sudah membayar misalnya. Jadi kalau memang ingin lulus di dalam seleksi ini, pesan saya belajar, berdoa, karena 2 itu yang mungkin bisa kita lakukan. Tidak ada jalur mudah yang bisa dilakukan untuk menjadi aparatur sipil negara.
Tetapi yakinlah dengan proses transparansi proses yang kita lakukan ini, maka Anda akan hadir menjadi ASN terbaik di Republik ini. Dan tentu tanpa ada embel apapun yang kemudian yang perlu Anda bayarkan kepada negara, kecuali dengan pengabdian yang juga tulus kepada negara ini dalam melayani rakyat. Itu tambahan dari saya. Iya. Terima kasih. Luar biasa Bapak ya pesan-pesannya. Jadi kalau ada yang mulai janji-janji, it's big no ya. Iya, pokoknya andalkan belajar, lalu doa, berdoa sampai seleksinya kemudian ada dijadwalkan ya Bapak ya. Betul. Oke. Karena pelajaran dari anak saya lulus PNS, tapi belajarnya itu hampir 3,5 bulan itu nonstop. Dan saya sampai membelikan buku-buku contoh-contoh soal itu sampai 7 buku yang ya dia pelajar itu. Ya alhamdulillah akhirnya ada hasil. Tetapi kalau nggak pakai belajar kemudian mengandalkan seolah-olah seseorang itu bisa membantu meluluskan, jangankan yang nggak pernah punya pegangan atau nggak punya pegangan ke atas, saya sendiri yang kemudian memegang sistemnya nggak mampu melakukan itu. Apalagi kalau sama sekali ada orang-orang yang hanya sekedar menjanjikan ya. Jadi Sobat BKN sekali lagi pesannya belajar dan berdoa. Betul. Persiapkan diri dengan baik untuk seleksi. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih waktu ya. Iya. Jadi Bapak kami ucapkan sekali lagi terima kasih Terima banyak. kasih.